Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azka Fira Zulfa dari Pendidikan Kimia 6B NIM 111180162000032. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penemuan hukum kekekalan massa, ilmuwan Islam versus ilmuwan Barat. Hukum kekekalan massa merupakan salah satu hukum dasar kimia yang kita pelajari dalam materi stoikiometri. Hukum kekekalan massa ini mendapatkan kontradiksi dari umat Islam. Mengapa demikian? Karena pasalnya hukum kekekalan massa ini dapat menggiring makna yang menyatakan bahwasanya ada sesuatu yang kekal di alam ini, seperti alam ini kekal. Namun umat Islam mempercayai bahwa tidak ada yang kekal kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segalanya dapat berubah dengan kehendaknya. Bagaimana firman Allah dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 26-27 yang menyatakan bahwa segala sesuatu di dunia itu akan binasa dan tetap kekal zat Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Nah, ukuran, massa, serta besaran di alam ini telah Allah atur sebagaimana ukurannya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Qamar ayat 49 yang mengatakan bahwa sesungguhnya kami menciptakan sesuatu sesuai dengan ukurannya. Oleh karena itu, hukum kekekalan massa jika ditinjau, memang benda ini memiliki massa dan ukuran yang sesuai dengan Allah berikan. Maka hukum kekekalan massa ini maknanya dapat kita rubah menjadi segala sesuatu yang ada di alam ini memiliki massa yang tetap setelah perlakuan kimia. Makna dari yang telah saya sebutkan tadi dapat diterima oleh kalangan umum. Bahkan pemahaman ini dapat menggiring kita kepada ungkapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hukum kekekalan massa ini memiliki nama lain hukum Lavoisier. Hukum Lavoisier ini diambil dari nama penemu yang memiliki publisitas dunia, yaitu Antoine Laurent Lavoisier. Meski demikian, ternyata jika ditinjau dari sejarah ilmuwan Islam, terdapat ilmuwan Islam yang telah meneliti terlebih dahulu 600 tahun jauh sebelum Lavoisier ini lahir. Ilmuwan Islam tersebut bernama Maslamah Al-Majriti. Maslamah Al-Majriti ini memiliki nama lengkap Abu Al-Qasim Maslamah bin Ahmad Al-Majriti. Beliau lahir di Madrid, Spanyol pada tahun 950 dan meninggal pada tahun 1007 di Cordoba, Spanyol. Beliau dianggap ilmuwan yang cemerlang dan sudah diakui oleh ilmuwan barat. Dan beliau menggeluti ilmu matematika, astronomi, kimia, kedokteran, sejarah klasik, ekologi, dan masih banyak ilmu yang beliau geluti. Beliau mendirikan sekolah besar yang menjadi naungan para ilmuwan-ilmuwan hebat seperti Al-Zahrawi, seorang dokter bedah Arab, kemudian Ibnu Khaldun, seorang sejarawan dan filsuf, dan masih banyak murid-murid beliau. Karya beliau dalam bidang kimia, beliau menuliskan yang pertama Rubatul Hakim fi Kimia, dan karya lainnya bernama Gayatul Hakim fi Simia. Rubatul Hakim fi Kimia ini di dalamnya tertulis bahwasannya beliau menemukan reaksi kimia yang menarik. Salah satunya beliau menemukan merkuri oksida. Eksperimen yang dilakukan Al-Majriti untuk menemukan merkuri oksida ini dengan memanaskan sebuah merkuri yang dimasukkan ke dalam wadah kaca yang berbentuk telur dan didiamkan sekitar 40 hari. Kemudian muncullah zat yang berwarna merah. Dan ketika beliau timbang, itu memiliki massa yang sama sebelum dan sesudah reaksinya. Zat yang halus berwarna merah ini disebut dengan merkuri oksida. Kemudian kita akan membahas mengenai ilmuwan barat. Ilmuwan barat ini bernama Antoine Laurent Lavoisier. Ya, seperti yang kita tadi sebutkan di awal bahwasanya Lavoisier ini memiliki publisitas sebagai penemu hukum kekekalan
massa. Siapakah Antoine Laurent Lavoisier ini? Beliau merupakan ilmuwan kimia asal Paris, Prancis yang lahir pada tanggal 26 Agustus 1743 dan meninggal pada tanggal 8 Mei 1794 dengan kematian yang dapat terbilang tragis. Sejak kecil, beliau sangat tertarik kepada materi tentang pembakaran. Beliau juga mengidap penyakit yang menyerang pencernaan, sehingga membuat beliau berada di rumah. Beliau aktif di bidang birokrasi dan pelayanan masyarakat sebelum akhirnya beliau masuk dan aktif di bidang keilmiahan kerajaan Prancis. Beliau juga salah satu anggota dari lembaga Fermi Generale. Fermi Generale ini merupakan organisasi di bidang perpajakan. Menginjak usianya yang ke-32 tahun, beliau diangkat menjadi polisi dan berhasil meningkatkan kualitas serta kemurnian bahan baku pembuatan mesi, seperti belerang, batu bara, dan lain-lain. Sejak saat itu, beliau mulai mencoba eksperimen tertarik di bidang kimia. Sebelum masuk ke dalam eksperimen-eksperimen yang beliau lakukan, kita akan membahas bagaimana beliau bisa mengalami kematian yang tragis. Pada saat itu, setelah revolusi Prancis pada tahun 1789, beliau dan 27 orang di Fermi Generale ini dicurigai. Ketika masuk persidangan, ada yang meminta bahwasannya Lavoisier ini dipisahkan, mengingat karya-karya kontribusinya di bidang keilmuan sangat besar. Namun, hakim pada saat itu menyatakan bahwasannya kami tidak butuh orang yang jenius. Akhirnya beliau dinyatakan bersalah dan bersama 27 orang lainnya dipenggal dan menjadi hari kematiannya. Mari kita masuk ke dalam karya dan temuannya Lavoisier. Beliau berhasil menyampaikan prinsip-prinsip kekekalan massa yang diperoleh dari eksperimennya. Eksperimennya ini dengan cara memasukkan merkuri ke dalam labu, kemudian dipanaskan dan ditunggu beberapa hari. Nah, setelah beberapa hari terlihat adanya zat yang berwarna merah. Zat berwarna merah ini dipindahkan ke dalam wadah. Kemudian beliau panaskan kembali dengan api yang bersuhu tinggi dengan tujuan untuk menguraikan kembali zat berwarna merah ini. Zat berwarna merah ini adalah zat merkuri oksida. Setelah beliau panaskan dengan api yang memiliki suhu tinggi, berhasil terurai antara oksigen dan merkuri. Dan ketika ditimbang kembali memiliki massa yang sama. Jadi semua massa ini sebelum dan ketika terbentuk merkuri dan diuraikan kembali itu memiliki total berat yang sama. Dan setelah eksperimen ini beliau menyatakan bahwasannya ada hukum kekekalan massa. Jika ditinjau, eksperimen yang dilakukan oleh Lavoisier ini mengulangi eksperimen yang dilakukan oleh Al-Maghribi. Hanya saja di bagian akhirnya, Lavoisier melakukan penguraian kembali dari zat yang terbentuk yaitu merkuri oksida menjadi merkuri dan oksigen. Dan pada saat pembakaran, beliau juga membuktikan bahwasanya tidak ada senyawa yang bernama phlogiston. Selain itu, mengingat bahwasanya Al-Maghribi melakukan eksperimen 600 tahun sebelum Lavoisier lahir, tentu saja alat yang digunakan tidak semodern Lavoisier. Beliau hanya menggunakan wadah yang berbentuk telur, sedangkan Lavoisier menggunakan lampu. Kita sudah tahu bukan bahwasanya ada seorang ilmuwan Islam yang telah melakukan eksperimen hukum kekekalan massa 600 tahun sebelum Lavoisier lahir. Tentunya beliau menjadi orang pertama yang melakukan eksperimen ini. Beliau adalah Aslamah Al-Maghribi. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau kesalahan atau bahkan bahasa yang menyakitkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like.